Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab kami yang berjudul Dampak Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme. Sebelumnya, saya akan perkenalkan nama kelompok kami. Saya sendiri, Michael Adil, sebagai moderator. Lalu, saya Aisyah Briliana sebagai penyaji pertama. Selanjutnya, saya Ambar Marat Ervina sebagai penyaji kedua. Saya Cahya Anggrani sebagai penyaji 3. Saya kembalikan pada moderator. Langsung saja kita ke penyaji 1. Pada penyaji 1, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, kita harus mengetahui dulu apa itu arti dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, kolonialisme merupakan suatu upaya sebuah negara untuk menguasai negara lain, sedangkan imperialisme adalah kebijakan atau ideologi atas penguasaan sebuah negara. Lalu, apa sih perbedaan keduanya? Perbedaannya ada pada tujuannya. Kalau kolonialisme itu membawa SDA dari negara yang ia jajah ke negara penjajah. Sedangkan kalau imperialisme adalah penguasaan politik, yang dimana negara yang melakukan imperialisme akan mempengaruhi negara yang ia jajah. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu adalah dampak di bidang politik dan pemerintahan. Nah, bangsa Barat mempunyai dampak yang sangat banyak di Indonesia, terutama pada masa penjajahan tentunya. Yang pertama sekali adalah dalam bidang pemerintahan yang modern yang dibuat oleh Ralph Leston dan Daniels, yaitu menjadikan bupati sebagai pegawai negeri dan digaji. Yang semula bupati itu adalah turun-temurun dan mendapatkan upeti dari rakyat. Lalu yang kedua adalah Jawa dijadikan sebagai wilayah pemerintahan kekuasaan dan membaginya menjadi wilayah yang perfektum. Lalu yang ketiga adalah hukum yang dulunya menggunakan hukum adat sekarang berubah menjadi hukum barat yang modern. Lalu yang keempat adalah Belanda selalu ikut campur dalam kebijakan raja. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Berikan aplaus kepada penyaji ke-1. Selanjutnya ke penyaji kedua. Pada penyaji 2 kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan dampak perubahan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Daniels, perubahan sistem pemerintahan telah membawa perubahan dalam sistem perekonomian tradisional. Pada masa modern, tanah-tanah milik raja berubah kepemilikannya menjadi tanah-tanah milik kolonial. Pada masa pemerintahan Raffles, terjadi perubahan kepemilikan tanah yang awalnya menjadi milik para raja dan pemerintah, sekarang untuk para kolonial. Nah, ini membuktikan bahwasannya para pemerintah membolehkan untuk penyewaan tanah. Setelah masa pemerintahan Raffles berakhir, diganti dengan pemerintah Hindia Belanda, yang dimana ekonomi uang terus berkembang dan perdagangannya semakin luas. Munculnya pelabuhan-pelabuhan membawa pengaruh pada perdagangan. Terbentuknya jaringan kereta api yang terhubung ke pelabuhan-pelabuhan, sehingga pelabuhan-pelabuhan di Hindia Belanda mulai tersambung pula karena didukung munculnya angkutan kapal laut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada penyaji 2 yang telah memaparkan materi. Selanjutnya kita ke penyaji 3. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan bagian B, yaitu dampak sosial budaya dan bidang pendidikan. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi penjajahan bangsa Barat di Indonesia secara tegas telah merupakan diskriminatif. Hal ini juga membawa konsekuensi bahwa budaya juga dianggap paling rendah. Baiklah, yang kedua yaitu bidang pendidikan. Awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru. Adanya politik etnis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Baik, itulah materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, And share. dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.